lebih pintar daripada Allah, selalu menjangkau Nggak pikiran Allah. gitu, Kak. Rencana Tuhan Aku itu kan abang kan berupaya, nggak tahu. dengar, Kak, aku berupaya menjangkau kehendak dari Tuhan dengan apa? Dengan apa yang diperintahkan dan disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Di Semuanya dalam hanya kitab pakai yang dia turunkan. semuanya Kalau hanya pakai Kakak, logika abang loh. sementara orang-orang seperti Kakak ini menjangkau kehendak dari Tuhan dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Makanya aku bilang ketika Tuhan kalian Bapak itu mengaruniakan anak yang Prijen, dikasihi, turun aja lah dulu, Kak. siapa ini suara anak ini? Turun aja lah dulu Kak Prijen. Percuma Kakak Oh, bicara di Linda, sini. Islam apa Kristen Turun kok, aja. Linda? Turun aja Kak Prijen. Jangan dipaksakan berdebat dengan mereka. Kayak anak-anak kau suruh kakak ini turun, kayak anak-anak mukanya ini. Enggak, turun aja daripada di framing-framing. Anak Turun mukanya aja kakak ini. Merendahkan kakak ini kau, kayak anak-anak kau. Jadi aku oke, aku nanti Bang, aku mau turun nih nanti ya. Aku cuma satu mau bilang sama Abang. Eh, Jangan Abang menjangkau pikiran seperti apa yang Abang pikirkan, jangan Abang menjangkau pikiran Allah. Allah itu esa, Allah itu mau seperti apa aja dia bisa lakukan, tapi jangan Abang selalu seolah-olah tuh Abang lebih pintar daripada Allah gitu. Bagaimana kakak berpikir bahwasanya aku lebih pintar dari Tuhan, sementara setiap perkataanku ini berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan dalam imanmu Tuhanmu. Bagaimana bisa kau katakan bahwasanya aku menjangkau pemikiran Tuhan, sementara apa yang kau katakan berdasarkan apa yang tertulis dalam Bibelmu? Nah, sekarang Tidak ada ginilah yang dulu. Oke, sekarang ginilah dulu. Abang bisa nggak masuk ke logika Abang bagaimana Allah itu memberi napas hidup sama kamu, Bang? Nah, saat kamu tidur, nah Abang lalu bangun pagi. Nah, bagaimana Abang kok bisa bangun lalu masih bernapas? Bagaimana Abang bisa memberi? Itu dari siapa semua? Kan dari Allah. Gitu loh. Oke, Nah, kalau dalam jadi Al-Quran ada penjelasannya, Kak. Kalau di dalam iman Islam ada penjelasannya dan tertulis di dalam Al-Quran, di mana Allah menggenggam jiwa orang-orang yang mati, termasuk yang tidur. Dan bagi orang-orang yang tidur, jika Allah menghendaki untuk dia hidup lagi, Allah mengembalikan ruhnya. Allah mengembalikan nyawanya, hidup dia lagi. Kalau dalam Kristen, gimana penjelasan tentang orang tidur, Kak? Coba jelaskan. Dalam iman Kristen penjelasan orang yang tidur itu kayak mana? Apakah orang tidur itu hidup atau orang tidur itu mati? Kayak mana penjelasannya dalam iman Kristen? dia hidup. Nggak bisa dijelaskan. Bible nggak bisa menjelaskan. Langit aja kata Bible bertiang. Semua dalam Manusia diciptakan dari susu dan keju. semua dalam hidup ini dari A sampai Z itu dalam kehidupan kita semuanya tuh ada tertulis di dalam Alkitab sampai pada akhir zaman apa yang terjadi pun ada semua tertulis dalam Alkitab, Bang. Jadi kalau Di Abang mana? Di mana tertulis Abang penjelasan kalau tentang baca lah, orang yang meninggal? Di mana? Abang jangan pakai logika Abang baca dan Pakai data, udah jadi Abang minta doka, Roh pakai Kudus data. untuk Abang minta Roh Kudus untuk menerjemahkan apa yang isi Alkitab ini supaya Abang punya hikmat dari Tuhan, nah dari Tuhan Yesus. Nah, supaya Abang bisa mengerti. Gitu, Bang. Siapa Roh Kudus itu, Kak? Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu roh yang dari Tuhan. Oke, roh yang dari Tuhan. Apakah itu Tuhan? Dia bukan Tuhan, tapi dia Roh Kudus, roh yang Roh berasal dari Kudus bukan Tuhan. Tuhan, teman-teman. Roh yang berasal Baru dari ini Tuhan. aku dengar orang Kristen mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan. Kuulangin lagi, Kak. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Hah? Baru ini aku dengar orang Kristen bilang Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu bagian dari Allah itu sendiri loh, Roh Bang. Kudus berarti Anda menyangkal ketuhanan dari Yesus. Sekarang saya tanya sekali Itu lagi. bagian daripada Allah itu sendiri loh, Bang. Jadi dia Apakah bahagian dari Allah itu sendiri? Apakah Allah itu Tuhan? ya Tuhan. Roh Kudus itu berasal dari Tuhan. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? roh dari Tuhan, Bang. Ya, apakah roh dari Tuhan itu adalah Tuhan? Hah? Dia itu roh dari Tuhan loh, Bang. Iya, Tuhan itu daging atau roh? Tuhan Bapa itu daging atau roh? Ya, Tuhan itu
Tuhan itu adalah ya Allah itu sendiri pencipta langit dan bumi. Iya. Iya, Bapak ini, Tuhan Bapak ini, Bapak ini daging atau roh, Kak? Roh. Roh. Nah, Roh Kudus ini keluar dari roh Tuhan. Berarti di dalam roh Tuhan ada roh. Ya. Berarti di dalam roh ada roh. Di dalam Tuhan ada roh. Iya, dan Tuhan ini adalah roh, kan? Ya, itu yang tidak bisa dipisahkan, Bang. Roh Iya, dengan tubuh Allah itu iya. sendiri dia Dan tidak bisa Bapak ini, dipisahkan. Bapak yang Tuhan ini adalah roh. Saya Roh udah Kudus ini contohkan. adalah roh yang keluar dari roh. Berarti Saya di udah- dalam roh ada roh. Saya udah contohkan sama Abang. Abang itu memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Jadi kalau roh Abang pisah dari Abang, Abang itu mati loh. Ya kan kayak Nah, gitu. nggak bisa dibilang pribadi, kan? Ketika Iya. aku mati tidak bisa dikatakan kepribadianku lagi, kan? Faruk pribadi Faruk nggak bisa lagi dikatakan, kan? Karena apa? Nggak ada lagi rohku dalam diriku. Nggak bisa lagi aku dibilang pribadi. Jadi bagaimana kalian katakan konsep Tritunggal itu 3 tapi 1 hakikat, 3 tapi 1 kepribadian? Namanya kepribadian itu, Bang, ada jasad, ada roh. Ketika roh meninggalkan jasad itu bangkai, bukan lagi dikatakan kepribadian. Ya. Ketika roh meninggalkan jasad, yang tinggal adalah roh, itu namanya hantu. Ya, itu Bang secara manusia. Tapi secara kealahan itu nggak seperti itu. Allah itu bisa menjadi apa aja kok. Dia bisa jadi 1000, jadi 100. Suka-suka Tuhan dong, ya kan? Karena dia itu Allah, pencipta semuanya, seluruh makhluk gitu loh, Bang. Bisakah Tuhan kakak jadi iblis? Ya, bisa-bisa aja. Tapi kan dia bukan iblis. Nah, dia itu Nah, saya nggak bilang Tuhan Anda iblis. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Tuhan itu jadi apa aja bisa loh, Bang. Karena dia itu pencipta Saya tanya, segalanya. saya tanya satu saja. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Abang yang bisa jadi iblis. Loh, kan kok marah? Kakak bilang tadi bisa jadi apa? Ya janganlah Kakak bilang bisa jadi apa saja. Bisakah Allah Tuhan kami Anda menjadi iblis? Ya kalau dia mau apa aja bisa, Bang. Mau jadi apa aja bisa. Nah, berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis. Ya abang aja lah yang jadi iblis. Loh, kok jadi gitu? Tadi kakak bilang bisa jadi apa saja. Ya, jangan abang bilang bisakah Tuhan itu jadi iblis. Jangan lo menghujat-hujat Tuhan kayak gitulah, Bang. Allah itu tuh, Bukan menghujat, kakak aduh, yang menghujat. Bang. Kalau Kakak Allah yang saya menghujat murka, dan Bang. mengatakan Tuhan Kecil itu aja jadi abang apa itu di saja. mata Tuhan saya loh, Bang. Kecil aja abang itu di mata Tuhan saya. Jangan kayak gitu, Bang. Siapa Tuhan Anda? Yesus. Di depan Yesus saya kecil. Yesus Allah Oke, Bapa. oke. Menurut kakak, di depan tentara Romawi, Yesus itu kecil atau besar? Ya, di depan ya dia kecil karena dia Yesus itu dia di mata mereka itu dia Di kecil. depan tentara Romawi kecil dia, kan? Dia kecil karena dia udah mengosongkan dirinya, dia itu sudah menjadi manusia seutuhnya, Bang. Jadi makanya di mata tentara Oke, Romawi mereka itu kecil. ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, dia jadi manusia. Ya. Oke, jadi ketika Yesus jadi manusia, yang jadi Tuhan siapa? Ya dia Tuhan juga, tapi dia mengambil diri menjadi hamba. Manusia. Itulah yang tidak disabitkan masuk, tentara yang Romawi tidak itu. masuk. Maaf, Bang. Itulah Yang yang tidak ditangkap masuk ke tentara logika Romawi. Abang. Nah, yang ditangkap tentara Romawi, dilucuti pakaiannya, dipukulin, disalibkan lalu mati, itu Tuhan atau manusia? Ya, saat itu dia menjadi manusia. Oke, ketika Yesus yang ditangkap tentara Romawi lalu dibunuh ini adalah manusia, ketika itu yang jadi Tuhan siapa? Ya dia Tuhan juga, tapi dia menjadi manusia gitu, Bang. Iya, yang ditangkap tentara Romawi ini, disalibkan ini Tuhan atau manusia? Ketika dia ditangkap dia jadi manusia. Manusia, oke. Ketika itu Tuhannya di mana? Yang jadi Tuhan siapa? Dia Allah Bapa itu sendiri membiarkan dia menjadi manusia Saya nggak tanya itu. Ketika ditangkap tentara Romawi kan kakak bilang otomatis dia jadi manusia, jadi manusia. Ya. Yang jadi Tuhan ketika itu siapa? Dia di surga.
Saya nggak tanya dia kemana kan. Bang, tapi Yesus itu Ketika dia sendiri, ditangkap, disalibkan, dia kan manusia. Yang jadi Tuhan ketika itu siapa kakakku? Bang, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Oke, ketika ditangkap Yesus ini tadi, ini 100% manusianya atau 100% Tuhannya? Dia 100% manusia, 100% Allah. Iya, ketika ditangkap, ya, Ya. ketika dia ditangkap dan disalibkan, itu yang ditangkap dan disalibkan 100% Tuhannya atau 100% manusianya? Dia 100% Allah, 100% manusia. Oke, berarti yang ditangkap tentara Romawi, disalibkan, dibalbali, ditelanjangi itu adalah Yesus yang 100% Tuhan, 100% manusia. Betul, Bang. Oke, berarti ketika itu lemah Tuhan Anda. Kenapa, Bang? Berarti ketika itu lemah Tuhan Anda, bisa dibunuh sama tentara Romawi? Oh, dia membiarkan dirinya untuk seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, penebusan dosa itu tidak akan terjadi, Bang. Oke, di mana dia berkata seperti itu? Ada di Alkitab. Saya kan udah bilang, saya tidak hafal Di kitab apa? Alkitab, tapi saya tahu bahwa saya Di pernah mana baca. tertulis? Kakak ngomong dari tadi kakakku, itulah keras hatinya kak. Hatimu keras kak. Keras. Sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible kau katakan. Nah, dia Aku tidak. pastikan tidak ada Yesus berkata seperti itu Bang, kakakku. Bang, Anda aku nggak ini- pernah baca Bible. Tapi Anda mengatakan ada di situ, ada di situ. Aku sudah pernah baca saja. Karena- Kakak nggak percaya, nggak ada. Karena aku Nggak ini ada. Kristen dari kecil, Bang. Aku di Kristen dari kecil, jadi aku tahu. Aku suka mendengar, walaupun aku tidak hafal dengan ayat, tapi aku suka mendengar. Aku suka mendengar hal-hal yang baik. Bukan kayak Nggak abang ada kakakku tertulis kakakku. Bapak yang telah mengutus Yesus tidak menginginkan kematian atas Yesus. Bapak yang telah mengutus Yesus tidak menginginkan ya kecelakaan atas diri Yesus. Bapak yang telah mengutus Yesus itu mengasihi Yesus sebagaimana seorang ayah mengasihi anaknya. Tak ada seorang ayah menginginkan kematian atas anaknya, kesengsaraan atas anaknya. Tidak ada. Cerita-cerita tentang kesengsaraan Yesus itu adalah hasil dari doktrin dan dogma kalian belaka, halusinasi kalian belaka. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ngarang aja dia. Bang, kami tidak pintar berhalusinasi loh, Bang. Kami tuh tidak pintar berhalusinasi karena kami Nyatanya perkataanmu tidak ada tertulis dalam Bible kakakku. makanya abang baca Bible yang sebenarnya, jangan abang baca kesaksian yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kesaksian Dari Kejadian sampai Wahyu aku sudah pernah baca. Bahkan aku bisa menantang kalian kalau kalian dengarkan kata-kataku. Satu hari kalian baca Bible 1 jam saja, 8 bulan lebih selesai Bible itu kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti gini, Bang, sebenarnya membaca Alkitab ini dia harus ada hikmat Tuhan dan mengundang Roh Kudus ada di dalam diri kita supaya kita bisa Di mana Yesus mengajarkan seperti menerjemahkan, itu? supaya kita Di bisa mana Yesus mengajarkan seperti itu? Ya, Di mana? memang ada di dalam Alkitab ini. Abang jangan Ada gitu tanya saja di mana. memang ada dalam Semua ada di dalam Alkitab, Bang. Tapi nggak ada, kebanyakannya nggak ada. Bang, saya tidak berbicara di luar Nggak ada. Alkitab. Saya tidak Kalau memang berbicara ada di luar buktikan Alkitab. dong. Di mana tertulis Yesus memerintahkan kepada kalian kalau kalian baca Bible itu undang Roh Kudus. Di mana? Yesus sendiri nggak kenal Bible kak. Nggak pernah Yesus baca Bible. Bahkan wanita yang melahirkan Yesus itu nggak kenal Bible juga, nggak pernah baca Bible. Bahkan ke-12 murid-murid Yesus itu pun nggak kenal Bible, nggak kenal di Bible itu. Ya ngapain juga Yesus baca Bible, Bang? Orang itu semua firman dari dia. Ngapain dia baca? Di Coba? mana tertulis kalau itu firman dari dia? Memang firman dari dia. Bang, Oke, abang buka jangan data tanya kakak ini ya. mana-mananya, Ingat. Bang. Ini data aku buka sama kakak ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Kalau ini kakak bantah juga udahlah, bantah lebih belum itu kak. 2 Korintus 11 nomor 17. Kakak bilang dari firman Tuhan kan? 2 Korintus Baca, Kak, 11. Nomor 17, baca ini. Ini kutunjukkan sama kakak ini, baca anak silakan. Nomor 17. Apa Ya, yang baca ini, aku Kak. katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang
berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Bukan firman Tuhan. Bang, abang jangan ngambil ayat firman Tuhan seponggol-seponggol, Bang. Sepotong. Jangan. Ya, karena dibilang kalau Baca satu perikop. Baca satu perikop. Nanti berikan satu perikop. Kakak baca pun dari Kejadian sampai Wahyu, kalimat yang tertuliskan bukan firman Tuhan itu nggak akan hilang kalimat itu. Kak. betul, betul. Tapi kan ada ayat-ayat pendukung, Bang. Jangan nanti abang baca kutuk. Oke, sekarang gini, sebutkan satu ayat dalam Bible dari catatan-catatan Paulus di mana Paulus mengatakan apa yang dia tulis ini merupakan dari firman Tuhan. Silakan, di mana tertulis? Bang, nanti aku saya udah bilang bahwa aku tuh nggak hafal ayat, Bang. Itu keras hatinya kakak. Kakak nggak hafal Bible, tapi ketika kita tunjukkan Bible kakak yang mengatakan bahwasanya apa yang ditulis Paulus saja bukan bagian dari firman Tuhan, kakak bantah. Harus gimana lagi ngomong sama kakak? Kakak bantah. Aku yang paham Bible meskipun nggak sebanyak itu pemahaman Bibleku. Kutunjukkan kakak data di Bible kakak bantah. Jadi saat ini kakak bukan sedang berbantah-bantahan sama aku, tapi kakak berbantah-bantahan sama Biblemu. Biblemu yang kau bantah kak, bukan aku. Firman Tidak ada catatan-catatan dari Paulus mengatakan dia menyampaikan dari firman Tuhan. Bahkan Matius, Markus, Lukas tidak pernah mengatakan dia mendapat wahyu dari Tuhan. Ini ya, aku salah kasih ayat firman sama abang. Ya. Pesantren. MTS. Pesantren. Halo, Bang Degol. Ketemu lagi kita di sini, deh, Bang. Yaudah silakan cari ayat-ayatnya kak ya. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah itu sendiri, dan itu kebenaran, Bang. Kontradiksi tafsiranmu kak sama ayat yang tertulis kak. Kontradiksi. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia atau firman itu menjadi Yesus. Ya, firman itu menjadi manusia, yaitu adalah Yesus. manusia. Oke, firman itu telah menjadi manusia tertulisnya ya, bukan menjadi Yesus kan? Dari awal. Sebentar, Bang, saya bacakan sama abang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus. Iya, itu. Terus silakan. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman ini kakak tahu nggak apa? Iya, perkataan Allah. Oke, perkataan Allah. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Ya. Ketika yang berawal adalah perkataan Allah, ya perkataan Tuhan, Tuhannya di mana? Bang, Mana yang duluan ada, Kak? Mana yang duluan ada di atas bumi? Perkataanmu atau dirimu? sama dengan abang loh. Abang dan diri abang sendiri dan perkataan abang. Emang abang bisa dipisahkan dengan Tidak. perkataan abang? Mana yang duluan ada di atas bumi ini? Kelahiranmu atau perkataanmu? Saya nggak paham loh maksud abang. Maksudnya abang apa? Firman itu kan, Kak, firman itu adalah perkataan. Ya. Perkataan siapa ini? Perkataan Tuhan. Ya. Yohanes 1 nomor 1 dikatakan, pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Ya. Ya kan, firman, Ya. perkataan Tuhan. Nah, ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhannya di mana ketika itu? Ya, Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Aduh, ya sama Kak, Allah ya Tuhan, Tuhan ya Allah. Yang ku bahas ini perkataan. Ketika pada mulanya yang ada adalah perkataan Tuhan itu di mana ketika itu? Kan pada mulanya perkataan yang ada. Ya, di Ya dirinya. kan, contoh ini. Bersatu Contoh ini dengan aku mendengar dirinya, di perkataan Kakak. Aku mendengar di perkataan Kakak. Kakak kan di rumah Kakak atau di mana tempat Kakak sekarang kan, bukan di sini kan? Ya. Karena yang sampai kepadaku saat ini adalah perkataan Kakak. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhan itu di mana dia?
bersatu dengan dirinya sendiri, dengan Allah itu sendiri. Ya Allah kan Tuhan, Tuhan ya Allah. Cemana sih kakak ini? Kalimatnya kasih nggak? Pada mulanya adalah firman, atau pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhannya di mana ketika itu? Sudah ada nggak Tuhannya? Tuhan udah ada. Tapi pada mulanya perkataannya, cuman berarti Tuhannya belum ada. Bang, Bang, Perkataannya dulu yang ada, kan dikatakan pada mulanya adalah perkataan. Perkataan Tuhan Anda dulu yang ada sebelum Tuhan Anda ada. Jadi perkataan Tuhan Anda lah yang menjadikan dan menghadirkan Tuhan Anda. Yang jadi masalahnya, pertanyaan yang jadi masalahnya ini, bagaimana bisa perkataan yang duluan ada daripada yang memiliki perkataan? Seharusnya yang duluan ada adalah yang memiliki perkataan. Baru setelah itu adalah yang baru setelah itu adalah perkataan. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Lah, ya. nyusul dia Tuhannya nyusul. Bang, sama dengan misalnya abang berkata-kata nih, abang nih berkata-kata. Abang dengerin ya, jangan melawan dulu, jangan keras hati, jangan keras kepala ya bang. Nah, abang nih, misalnya abang nih berkata-kata nih. Nah, bukan berarti abang tuh terpisah dari dirimu sendiri kan? Iya kan? Kalau abang berkata nih, ya abang bisa mengeluarkan suara, tapi bukan berarti abang itu dua, tapi abang tuh bersatu kan dengan suara abang itu sendiri. Analogi udah pas aku kasih. Kakak ini berbicara tadi kan, iya kan? Perkataan kakak kan di sini kami dengar. Ya. Tapi kalau aku tanya kakak di mana? Beda. Kakak bisa jawab kan kakak di mana? Beda dengan beda versi bang, beda versi. Walaupun aku berkata-kata, abang bisa mendengar di tempat abang itu kan beda versi bang. Beda loh bang. Beda. Nah sekarang Oke, beda aku versinya berkata-kata, kenapa? Beda abang versinya dengar kenapa? suaraku di sana di sound ya. Enggak, beda versinya kenapa? Kenapa beda versi? Jelaskan dong, kenapa beda versi? Abang hanya mendengar suaraku di sana kan. Nah, seperti Ya. itulah. Jadi kalau misalnya Allah itu berkata-kata melalui Alkitab, nah abang harus dengerin. Nah, ya, karena kemanapun suara Iya Allah itu loh. ada. Ini kan Walaupun suara Allah kakak aku itu dengar, sendiri perkataan kakak aku diam di dengar. tempat. Ini perkataan kakak aku dengar. Kakaknya di mana? Aku di rumahku, ya. Di rumah Iya. kakak. Oke. Ketika pada mulanya adalah perkataan Tuhan, Tuhannya di mana? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Apa? adalah Allah. Jawabnya senang. Bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Tuhan, kan gitu kan kak? Bang, jadi anakku yang emosi gara-gara abang ini. Weh. Satu hal lagi mengejutkan nih, lebih mengejutkan lagi satu hal kak. Aku kasih tahu sama kakak, makanya kalian teman-teman Kristen pakai akalnya. Ketika Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan. Yohanes di mana? Yohanes itu kan belum Yohanes ada. di mana ketika itu? Yohanes belum ada loh bang. Yohanes belum ada kan? Yohanes belum ada kan? Jadi dari mana Yohanes dapat tulisan itu? Oh, Yohanes Dari mana Yohanes mendapat sama Allah. Dari menulis itu? Yohanes dikasih Di mana tertulis Yohanes mendapatkan nikmat dari Tuhan? Yohanes itu ada Di mana tertulis Yohanes menyatakan dirinya mendapat nikmat dari Tuhan? Yohanes murid Yesus. Di mana tertulis? Yohanes itu murid Yesus bang. Jadi abang itu Kakak jadi tahu nggak? Kakak tahu nggak kalau Yohanes itu buta huruf, nggak bisa nulis? tapi dia bisa mendengar dan dapat hikmat dari Tuhan, dapat anugerah. Iya, ketika dia Talenta. mendengar,
Oke, dia bisa mendengar. Ketika dia mendengar, terus dia mau menuliskan dalam sebuah buku atau dalam wadah apapun dia menuliskan, maka dia harus bisa menuliskan. Bang, belum tentu dia menulis, bisa aja dia itu dengan hikmat Tuhan lalu disuruh dituliskan bahwa inilah yang terjadi. Bisa Oke, aja. berarti yang menulis kitab Yohanes bukan Yohanes. Ya, dia dari kesaksian Yohanes, istilahnya dari kesaksian dia. Nah, Bang, Berarti yang kita ini menulis kitab bukan Yohanes orang bukan zaman Yohanes. dulu loh, Bang. Kita orang zaman sekarang loh, Bang. Kita kan nggak tahu, nggak bisa melihat bahwa Yohanes itu kan menulis atau gimana. Yang ianya dia kesaksian Yohanes itu pasti akan dicatat. Logika kakak main di situ. Kita tidak bisa melihat Yohanes menulis atau tidak. Ketika Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Tuhan saja. Yohanes tidak ada di situ, maka Yohanes dapat informasi dari mana? Dengan mudahnya kalian Dan mengambil. hikmat Tuhan, Yohanes mendapat ilham. Yohanes dapat ilham. Mudah kalian. anugerah Tuhan ya, itu anugerah, Bang. Jadi abang Enak itu saja. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan Yohanes dapat anugerah dari Tuhan? Di mana, Kak? ya hikmat Tuhan. Abang tahu hikmat nggak sih? Di mana tertulis Yohanes mendapatkan hikmat Tuhan? Di mana, Kak? Ya karena abang bilang dia nggak mendengar ya dia pakai hikmat Tuhan lah. Memang dia Iya, dari di Roh Kudus lah, mana? Bang. Dia Roh. Di mana tertulis? Bang. Di mana tertulis Yohanes mendapatkan hikmat Tuhan? Di mana? Bang, aku bilang sekarang sama abang ini terakhir kali ya, Bang ya. Aku tuh nggak hafal ayat Alkitab, tapi saya tahu ayat Alkitab, Nggak Bang. ada di ayat. Kakak pembohong, bukan tahu Aku pernah pembohong. berbohong. Dari kecil saya udah jadi Sesuatu yang tidak Kristen. tertulis dalam Bibelmu kau katakan, Kak. Bang, Sesuatu yang tidak tertulis dalam Bibelmu kamu ngotot mengatakan ada. Sementara aku yang sudah pernah membaca, kutunjukkan ayat-ayat Bibelmu yang menangkis kebohonganmu. Bibelmu pun kau tolak, kakakku. Kau tolak. Bang, sebenarnya abang ini dari mualaf kah atau dari keluarganya udah muslim, Bang? Aku tanya abang dulu. Saya mualaf. Saya Mualaf. mualaf, Kak. Saya baca Dari gereja Bible, mana Kak. orang abang dulu? Dari gereja mana dulu orang tua abang? Saya HKBP dan Pentakosta. Oh, pantasan. Iya, memang betul. Betul kali abang bilang. Kalau dari HKBP memang banyak kali masuk muslim ku tengok. Dan itu dia karena pengajaran di HKBP kalau kulihat ya Bang ya, karena dari keluargaku memang HKBP ya Bang ya. Ya memang kurang pengajarannya memang. Makanya kurang diajarinya anaknya secara kekristenan ini. Makanya jadi kalau dia udah mualaf itu dia pelajarilah semua muslim itu akhirnya dia jadi pemberontak kepada Kristen. Kayak gitulah orang-orang yang mualaf Sedikit ini Bang Bang. Baruk. Suka kali Bang Baruk menyerang. sedikit coba. Berarti HKBP sesat Bu ya, Bu? Bukan sesat, bukan Karena sesat. kurang Bang. pengajaran. Dia tidak sesat, dia diajarkan tapi tidak detail. Ya berarti sesat kalau seperti itu. Pengajarannya Bukan, kurang. Dia nggak sesat. Kurang Bang. berarti ya pengajarannya. Iya, kurang Dengarkan ya pengajarannya. orang-orang HKBP, dengarkan si ibu ini yang mengatakan bukan kami sebagai umat muslim ya. Dia mengatakan HKBP itu kurang ya. Bukan, Kurang karena yang kulihat HKBP itu Bang, termasuk pengajarannya. di keluarga saya pun. Iya, sebentar Bu, saya mau ngambil kesimpulan. Ternyata HKBP itu memang tidak sesat, tetapi pengajarannya itu kurang. Kalau Lah. pengajarannya itu kurang, ya berarti mendingan pindah aja ke kalau gereja Ibu di mana Bu? Bang Dewa lanjut dulu, Bang Dewa ya. Lanjut dulu Ya. ya. Saya bukan di HKBP lagi, tapi saya masih sering juga ke HKBP. Oh, Bang. dulu sempat di HKBP dulu. Ya, saya dari kecil di HKBP, makanya saya tahu karena termasuk Abang Faruk ini model orang kayak Oh. gitu. Kalau dia tahu pemahaman Alkitab yang kuat, pengajaran dari Alkitab yang kuat secara Jangan kemana-mana Bu, jangan kemana-mana Bu. Justru karena itulah dia aku pengajarannya kasih itu contoh. kuat, dia itu mualaf Bu, karena pengajarannya kuat. Karena Bang Faruk ini membaca Bible itu menggunakan yang namanya akal, bukan menggunakan doktrin. Nah Tapi berarti sebenarnya, iya. ada baiknya berdasarkan dari apa yang Ibu katakan itu. Mendingan orang-orang HKBP mendingan pindah aja, saran saya seperti itu. Banyak, mendingan Bang. pindah semua karena pengajarannya itu karena pengajarannya itu kurang, serba kekurangan, begitu ya. banyak HKBP. Banyak ya. Si Ibu yang mengatakan, bukan kami yang mengatakan. Ya. Baik Bu, terima kasih Rata-rata banyak ya. HKBP. Rata-rata orang Batak, Bang. Rata-rata orang Batak, Bang. Iya, dia semuanya saya nggak nanya dari- orang mana Bu, saya nggak nanya orang mana. Yang karena jelas HKBP itu adalah kurang. Batak, Bang. Baik, ada yang Saya HKBP HKBP nggak nih, loh, Bu? Nah, silakan Degol, HKBP silakan. Karena pengajarannya kurang katanya, silakan. Ya nggak apa-apa.
Jangan jadi debat tentang itunya. Mau gereja apapun, kalau iman Iya, nggak apa-apa. Itu kan, ada itu permasalahan. kan, Jangan itu jadi kan kakak, jangan dibola-bola kak. itu pandangan jadi personal. Karena dia ini Kak, karena Sama aja. kuliah. Memang dia nggak mau, memang dia mau pindah agama, bukan karena KBP, karismatik Iya, dan lain-lain. memang dia mau pindah agama. Apa yang mau dibilang? Apa kita paksa? Apa Tidak, kita salahkan tidak. gereja itu? Manusianya yang salah. Karena jangan dia salahkan. mengandalkan dirinya sendiri, tidak Tidak, mengandalkan tidak, Bu. Yesus. Ini berdasarkan dari pengakuan dia. Firman itu. Di sini Jangan. kita mau mempertanyakan Bu ya, mempertanyakan berdasarkan pengakuan Bu Prisen aja. Beliau di HKBP pengajarannya di sana kurang. Artinya itu memang tidak mumpuni ya Bu ya, Bu Prisen ya. Dan akhirnya Bu Prisen ini karena pengajarannya kurang, akhirnya dia pindah, memutuskan untuk pindah. Ya, tapi tetap saya ke HKBP tetap Bang, cuma Oh, berarti kurang juga dong. Tadi bilang Jangan, kurang. Kak Frizen, jangan mau dibola untuk lembaganya. Bukan lembaganya yang salah, tetapi orangnya yang menanggapi. Iman Ya, orangnya yang mau kita bahas. maksud aku Nggak dia- ada permasalahan gereja itu semua sama. Firman Begini, Tuhan, Kak. apa beda? Kita kan sama semua itu. begini Bang Farouk loh, Kak. itu kan memang Karena imannya nggak kuliah teguh, orang biarin ini aja. ada marga. Karena kuliah ada orang ini ada marga Kak, ya kan? Makanya Jadi jangan, marga. makanya kakak jangan mau terpancing akan itu. Jangan dia terpancing lembaga yang Diskusi disalahkan. aja, jelaskan Bu Jangan. Neli, jelaskan. aja. Kenapa sampai HKBP itu bisa diklaim sebagai kurang? Kalau kurang, Oh, ya berarti Bu Prisen ini jangan salahkan HKBP-nya, kan kita sudah katakan gereja manapun itu mengajarkan hal yang sama, yaitu kasih. Kasih tidak bisa dibahas dengan pembahasan perkataan. iya tapi tetapi kurang Bu, dengan pengajarannya kurang. perbuatan. Kurang Nggak berdasarkan ada Bu ajaran. Prisen. Nggak ada Jadi kita ajaran pengen yang tahu di kurang. sini Bu, kekurangannya Nggak itu ada di mana? ajaran yang Sebentar ya. kurang. Sebentar. Menurut Bu Prisen kekurangannya di mana Bu HKBP ini? Nah, udah terkena kau kan Pak Presiden. Biasa. Sebentar. Ya. Iya dia Bang hanya Dewa ini kayaknya suka kalimat-kalimat melemahkan ya. Ya sebentar. Kita pengen tahu. Makanya Kakak Presiden jangan Kita pengen tahu. Iya, dia karena kakak yang udah dikira Bang. yang Bang Dewa nggak terlibat. usah ke situ. Nggak Ya usah. sebentar ya. Kita lanjut ke pembicaraan Sebentar, aja. kita di sini ingin Kita tahu, bahas bukan itu. menurut Kita Bu Prisen, topik aja Bang Dewa. berdasarkan apa yang Bu Prisen katakan, Pak Degol kalau tidak bisa kondusif saya turunkan ya, Pak Degol ya. Oh, main turun-turun. Ya kita kan istilahnya kalau main turun. Saya mau nanya ke Bu Prisen, di mana ada satu pernyataan dari Bu Prisen mengatakan seperti itu. Makanya kami di sini pengen tahu, menurut Bu Prisen, Udah, kita kembali ke topik kekurangannya aja, itu. Bang. Oke. Begini Sebentar, Bang. Mbak Prisen Ya. saya turunkan dulu ya. Saya pengen tahu kekurangannya apa supaya paham semuanya. Baik, Bu Prisen, menurut Bu Prisen kekurangan dari HKBP dan karismatik itu apa, Bu? Dari pengajaran Bang, kalau di HKBP itu memang dia kurang, misalnya kurang persekutuannya tuh kurang lah. Kalau di Ya, apa yang kurang, Bu? Jangan di-mute, Bu. Lanjut. Bu Prisen. Bu Prisen. Oh, dia turun ya. Justru kami di sini pengen mengedukasi kepada yang di bawah gitu kan. Kenapa bisa HKBP dikatakan seperti itu? Cek. Ya, Selamat siang ya. Pagi apa siang ini? Pagi. ya, pagi. Iya, saya kira itu mungkin suatu kesalahan yang terlontar. Jadi tidak usah kita besar-besarkan begitu. Oh, enggak, Pak. Kita di sini besar-besarkan, Pak. Karena kenapa? Karena ada satu statement, makanya kami pertanyakan. Ya mungkin itu Kalau maksudnya si Ibu- dia itu dia melihat satu sisi ketika dia tidak semuanya Nah, makanya begitu. kita pengen tahu. Tidak Makanya semuanya kita pengen begitu. tahu di sini. Ya dia mungkin Ya, anggap melihat dari tidak salah satu semua. sisi. Mungkin tergantung karena kepengurusan. Ya kan tidak selamanya begitu. Mungkin karena kepengurusannya juga malas-malas ya. Malaslah semua orang. Kan begitu. Jadi tidak selamanya begitu. Berarti kekurangan. Berarti Bapak Ketika yang mengatakan ya,
Mungkin Itu kembali sebentar ke Pak, sebentar. manusianya. Kita pengurusannya mungkin kurang karena yang namanya di HKBP rata-rata kemungkinannya itu malas-malas ya orangnya Pak ya. Betul Pak ya? Bukan, Jangan maksudnya pada dibola-bola, saat dia jangan melihat dibola-bola. kondisi seperti itu yang terjadi. Nggak usah, Iya. nggak usah itu hal itu yang menjadi kebesaran. Ini yang menjadi anunya, judulnya kita itu Oten Ajaran Konyol. Maksudnya apa itu? Ya, sebentar. Ini kita lagi mengedukasi yang di bawah Nggak dulu usah Pak. itu, Ya, Pak. lewatkan aja. Baik, Nggak usah kalau kita Bapak rembet tidak mau masalah seperti itu, saya biarkan saya dengan Bunda Nelly ya. Sebentar Pak ya. Nah, Bunda Nelly di sini sebagai HKBP ya, Bunda ya. Bunda Nelly, betul ya? Bunda Nelly, Saya bukan HKBP. HKBP. Oh, Saya bukan. HKBP. Ibu, baik Ibu di sini siapa? Tapi saya lahir dari HKBP. Saya menikah jadi ikut suami. Oh, ikut suami. Yang tadinya dari HKBP pindah Ya. bukan HKBP lagi sekarang. Ya, Sekarang jadi kemana Bu pindahnya Bu? sama seperti HKBP juga, tapi ke kesukuannya GKPS. Ke kesukuannya. Ibu bisa beribadah di HKBP tidak Bu? Bisa. Oh bisa, bisa di HKBP. Di situ juga bisa ya. Setahu saya Bu ya, ada satu domba. Kalau misalkan di HKBP, dia bisanya hanya di HKBP. Ini pernyataan dari seseorang yang mengatakan kepada kami, kalau misalkan dia di karismatik, dia hanya bisa beribadah di karismatik. Ini pun pengakuan dari seorang nabi ibu yang bernama Luga Tambunan. Jadi karismatik itu tidak bisa dimasuki oleh HKBP dan HKBP tidak bisa dimasuki sama yang namanya karismatik. Ini pernyataan dari Kristen langsung Bu, bukan dari kami, bukan. Ya. Oke, saya tanggapin ya. Saya tanggapin Baik. nih. Nah, di dalam suatu rumah saya dan rumah Bapak pasti berbeda sistemnya, berbeda ya. Betul. Ya berbeda dong aturannya ya. Bapak sebagai kepala keluarganya memberikan peraturan kepada anak Bapak A, B, C, D, E, F, G. Di dalam rumah saya, suami saya punya peraturan A, B, C, D, E, F, G. Salah enggak peraturan Bapak dengan peraturan suami saya? Pasti ada yang salah Bu, antara karismatik sama HKBP. Tidak, Aturannya bukan. pasti ada yang Tidak dikurangi, tidak ada yang ditambah. salah. Tidak ada yang salah, Pak. Peraturan Bapak dalam rumah tangga Bapak dengan peraturan suami saya dalam rumah tangga suami saya itu pasti sama-sama benar menurut pemimpinnya. Jadi, Oh, tidak, Bu. yang salah Kalau- itu adalah ketika kita mengatakan nista Tuhanmu, itu salah. Tidak ada Nista, pendekatan baik. daripada Tuhan, Kita nggak masuk ada. ke nista Tuhan ya. Yang Jangan. namanya menista Tuhan itu salah. Kita sepakat, sama-sama sepakat di sini Bu ya. Itu yang Baik. salah. Baik, ketika di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yesus Bu, diumpamakan dengan binatang domba. Itu kira-kira salah atau tidak Bu? Yohanes 1 nomor 29, Yesus dikatakan sebagai domba. Yang namanya domba itu hewan. Kira-kira pantas tidak yang namanya Tuhan diumpamakan sama domba? Silakan Bu. Nah, salah. Tuhan itu adalah gembala, dombanya adalah manusia. Bukan Coba Bu, ada Ibu buka. Baik, Ibu buka dulu. Saya Yohanes buka. 1 nomor 29 Bu. Yesus tidak dikatakan sebagai gembala, tetapi Yesus dikatakan sebagai domba. Silakan. Buka dulu Bu, baca dulu. Ya, saya lagi hang apa ntar ya. Yohanes 1 nomor 29. Oke, bentar ya laptopnya. Di situ dikatakan domba atau dikatakan gembala? Bentar. Yohanes. Oke, Yohanes berapa? Yohanes 1 nomor 29. Oke. Oke, kita kalau di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh memenggal ya. Kita tidak boleh memenggal. Semuanya harus berdasarkan kop surat dan berdasarkan apa dasarnya. Yohanes 1 kopnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Oke ya. Di dalam Kristen, firman itu adalah Tuhan kita ya. Di dalam Kristen Yesus kita Bu, ya. jangan kemana-mana Bu. Sesuai Enggak, pertanyaan saya aja. Sesuai dengan saya pertanyaan nggak saya. Saya nggak mau terpancing Ibu oleh tadi abang. mengatakan yang namanya menghujat Tuhan
itu dosa, itu tidak boleh. Iya. Nah, sebagai ibu sebagai orang yang berakal Bu ya, pantas tidak Tuhan dikatakan sebagai domba? Tidak Domba itu pernah kan kami, hewan. tidak pernah kami dikatakan Tuhan sebagai domba. Tuhan Makanya kami baca adalah dulu, gembala. baca dulu Yohanes 1 nomor 29. Di situ dikatakan domba atau dikatakan gembala. Silakan, dibuka dulu, dibaca dulu. Dibaca dulu. Dengar, Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, anak domba. Di situ Iya, dikatakan gembala atau dikatakan anak domba, Bu? Anak domba Allah itu manusia, Bang. Sebentar. Yesus di situ dikatakan sebentar. Tadi Ibu kan mengatakan kepada kami kalau Yesus itu dikatakan sebagai gembala. Sementara di dalam Yohanes 1 nomor 29 Yesus dikatakan domba. Pertanyaan saya, di situ dikatakan domba atau gembala? Itu dulu, Bu. Oke, kalau kami domba itu adalah yang digembalakan, pengikut. Itu artinya, Bang. Bukan, Bu. Binatang, Yesus di situ bukan. dikatakan sebagai apa? Sebagai domba. Anak domba. Manusia Nah, itu semua sebagai adalah anak domba. Betul, Bu ya? Sebagai Saya anak juga domba. anak domba. Saya juga Baik. anak domba. Baik. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu, pantas tidak Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan sama Ibu Yesus dikatakan diumpamakan dengan hewan domba? Pantas tidak, Bu? Pantas. Oh, Karena pantas. Baik. karena Berarti digembalakan, akal Ibu sudah tidak ada. Itu satu, Bu ya. Biar penonton yang menilai, Bu. Biar penonton yang menilai. Baik, Iya, yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua. digembalakan. Iya. Yang kedua, perumpamaannya. sebentar, Bu. Kita kan sepakat tadi menghujat Tuhan tidak boleh, menghina Tuhan tidak boleh. Nah, terus Bu, Tuhan Ibu yang dibanggakan, Bu, yang dimuliakan itu, Bu, itu terpajang di tiang salib, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan cawat saja. Pantas tidak kira-kira, Bu? Semua kembali ke imanmu. Ketika engkau memantaskan orang, pantas semuanya. Ya Baik, kan? menurut Itu Ibu pantas atau tidak? Artikan manusia itu punya perumpamaan. Bu, saya tanya ke Ibu. Manusia itu Bu, seperti itu. sebentar, Bu. Saya ingin mengajak Ibu itu untuk berpikir, Bu, ya, untuk berpikir. Ibu orang beriman, kami sama-sama orang beriman. Mari kita berpikir di sini. Tadi Iya. pernyataan Ibu mengatakan yang namanya menghujat Tuhan, menghina Tuhan itu tidak boleh. Yang Iya. pertama dikatakan anak domba, menurut Ibu itu pantas, biar penonton yang menilai ya, biar penonton yang menilai. Iya. Nah, yang kedua, Karena kami Tuhan karena Ibu anak domba yang yang dibangga-banggakan, Tuhan Ibu yang dibangga-banggakan, Iya. itu ternyata dipajang di gereja, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan cawat saja, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Pantas tidak, Bu? Tidak ada dipajang di dalam gereja seperti itu lagi. Coba Bu, perhatikan ibu sekarang. datang ke Bogor, saya antar nanti ke gereja, Bu. Iya, Saya oke. antar ke gereja, Itu perumpamaan. foto Yesus, Bu. Kalau Bu, jangan dibilang perumpamaan. Itu Tuhan Ibu. Itu bukan Tuhan, itu bentuk. Sekarang saya tanya ke benda. Ibu, saya tanya, Itu benda. Ibu tentu punya Itu orang tua, Tuhan Bu ya. itu. Ibu punya orang tua Ibu sudah meninggal. Orang tua Ibu terus dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Kira-kira pantas tidak, Bu? Itu pemahaman mereka pantaskan. Baik, Itu Ibu menurut bilang mereka. pantas ya. Tapi kalau Tuhan menurut yang- saya katakan, di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam iman masing-masing, yang penting satu, mengasihi, sudah titik. Iman itu aja. Baik, Mau mengasihi. foto, gambar. Baik, sekarang kita lantang, masuk ke mengasihi, Bu ya. Kita masuk mengasihi sekarang. Apakah ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu pernah mengasihi? Yesus itu membawa kedamaian atau gimana, Bu? Ya, jelas. Baik, Yesus membawa kedamaian. Coba Ya. Ibu buka Lukas 12 nomor 51. Buka. Oke, Tulisan Lukas. merah ya itu ya. Lukas 12 nomor 51. Lukas 12. Nomor 51. Pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Oke. Coba Yesus baca. membawa pemisahan. Ah,
Itu Kamu perikopnya. menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, berdasarkan dari Lukas 12 nomor 51, Yesus itu tidak membawa damai, Bu. Iya. Itu tulisan merah, Bu ya. Betul tidak kalau Yesus itu bukan membawa damai datang ke dunia, Bu? Berdasarkan pengakuan Yesus. Oke, ku jelaskan ya. baik. Oke. Allah menjadikan Yesus itu sebagai manusia untuk menguji seperti pedang bermata dua. Bu, Dia jangan yang kemana-mana, akan Bu. mengatasi. Bu, Bukan, Ibu kalau mau Makanya, khotbah di Bang. gereja. Ibu kalau mau Firman khotbah di Tuhan, gereja. firman Coba, Tuhan jangan coba. kita penggal-penggal, Bang. Udah aku bilang dari awal. Kami tidak pernah memenggal-menggal firman. Kami harus mensinkronkan semuanya, bukan dengan akal, bukan. Oh, bukan dengan akal, terus dengan apa, Bu? Bukan. Baik, kalau bukan dengan akal, dengan apa? Tetapi dengan imanmu. Sebentar. Kalau bukan dengan akal, Ibu memahami yang namanya dalil ini menggunakan apa? Itulah dengan imanku, Bang. Kalau Oh, kita dengan baca- iman. Baik, kalau dengan iman, Bu, selesai, Bu. Ya. Kalau dengan iman, selesai, kita tidak ada yang namanya perdebatan lagi. Silakan Ibu imani dan kami Ya, pun mengimani, ya. Jadi tidak ada yang namanya perdebatan lagi. Jadi Ibu silakan jangan bahas agama dengan orang, iman bahas Ibu agama saja, ya. masing-masing. Bahas agama Baik. masing-masing. Baik, siap. Makasih banyak, Bu ya. Berdebat dengan agama Alhamdulillah, masing-masing, Iwan Pilah. jangan agama orang. Ternyata memahami Bible itu tidak bisa menggunakan yang namanya akal, Bukan, tetapi harus harus bisa dengan memahami iman. dengan yang namanya iman. Iya. Begitu, Bu ya? Iya. Ah. Firman kami tidak bisa dibahas dengan perkataan, tetapi dengan iman, dengan tutup mata, berdoa husuk, melakukan kebaikan, tidak hujat agama orang, tidak urusi agama orang, tidak urusi rumah tangga orang, tidak urusi hidup orang. Hidupmu sendiri aja. Bekerja, berdoa, udah. Gak Baik, usah Pak Puman. urusi agama Pak orang. Puman. Ya, selamat pagi, Pak Puman. Ya, selamat pagi.